Namanya Sholahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Syadi, atau yang lebih dikenal dengan Sholahuddin Al-Ayyubi, atau disebut juga dengan Saladin. Sholahuddin Al-Ayyubi berasal dari suku Kurdi. Ia lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak, kota yang terletak di antara Baghdad dan Mosul. Karena suatu alasan, kelahiran Sholahuddin memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit, sehingga sang ayah merasa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya. Namun kala itu, ada orang yang menasihatinya, "Engkau tidak pernah tahu, bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang." Dari Tikrit, keluarga Kurdi ini berpindah ke Mosul. Sang ayah Najmuddin Ayyub tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya, yakni Imaduddin Az-Zanki. Imaduddin Az-Zanki memuliakan keluarga ini, dan Sholahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Di lingkungan barunya, ia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Sholahuddin kecil mulai mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi, mempelajari bahasa dan sastra Arab, dan ilmu lainnya. Nuruddin Mahmud, paman Sholahuddin, mengirim pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Shirkuh untuk membantu keponakannya Sholahuddin di Mesir. Mengetahui kedatangan pasukan besar ini, sebagian pasukan salib yang berada di Mesir pun lari kocar-kacir, sehingga yang dihadapi oleh Asaduddin dan Sholahuddin hanyalah orang-orang Fatimiyah saja. Daulah Fatimiyah berhasil dihancurkan dan Sholahuddin diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Namun tidak lama menjabat sebagai menteri, 2 bulan kemudian Sholahuddin diangkat sebagai wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Selama 2 bulan memerintah Mesir, Sholahuddin membuat kebijakan-kebijakan progresif yang visioner. Ia membangun 2 sekolah besar berdasarkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini ia tunjukkan untuk memberantas pemikiran Syiah yang bersekolah sekian lama di tanah Mesir. Hasilnya bisa kita rasakan hingga saat ini. Mesir menjadi salah satu negeri pilar dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunnah. Dalam menumbuhkan wilayah kekuasaannya, Sholahuddin selalu berhasil mengalahkan serbuan para Crusader atau tentara salib dari Eropa. Terkecuali satu hal yang tercatat adalah Sholahuddin sempat mundur dari peperangan Battle of Monstistar melawan kerajaan Yerusalem selama Perang Salib yang saat itu dipimpin oleh Baldwin IV karena kesepakatan antara dua belah pihak. Raja Baldwin IV sebagai Raja Yerusalem kala itu sangat menghormati Sholahuddin. Raja memperbolehkan para peziarah Muslim, Yahudi, dan Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Mundurnya Sholahuddin tersebut mengakibatkan Rinald of Catillon, pemimpin perang dari The Holy Land Yerusalem, memprovokasi Muslim dengan mengganggu jalur peziarah dan perdagangan serta jalur Laut Merah yang digunakan sebagai jalur jamaah haji ke Makkah dan Madinah. Situasi semakin buruk ketika Raja Baldwin IV meninggal dunia akibat penyakit lepra yang ia derita. Sepeninggalan Raja Baldwin IV, Guy of Lusignan naik takhta menggantikan Raja Baldwin IV sebagai Raja Yerusalem. Guy of Lusignan mendukung Rinald of Catillon untuk melakukan provokasi untuk menyerang kaum muslimin, hingga akhirnya Sholahuddin menyerang kembali Kingdom of Yerusalem pada tanggal 4 Juli 1187. Pada perang besar antara tentara salib melawan pasukan muslim yang terkenal dengan nama Perang Hattin atau Battle of Hattin yang terjadi di Bukit Hattin.
Pada pertempuran tersebut, pasukan Islam yang dipimpin langsung oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan taktiknya dapat membumi hanguskan tentara Salib. Mereka ketika itu dipimpin oleh Guy of Lusignan. Dalam perang itu, Salahuddin sekaligus mengeksekusi mati Reinald of Chatillon dan kemudian menangkap Raja Yerusalem Guy of Lusignan. Setelah peristiwa tersebut, Salahuddin Al-Ayyubi kemudian bergerak dengan cepat, menyusun kekuatan, dan mulai menguasai daerah-daerah di sekitar kerajaan Yerusalem. Beberapa bulan kemudian, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai daerah-daerah tersebut. Salahuddin akhirnya mencapai kerajaan Yerusalem pada bulan September 1187. Setelah itu, kemudian melakukan pengepungan kerajaan Yerusalem yang ketika itu dipimpin oleh Balian of Ibelin. Serangan pertama tembak pertahanan kerajaan Yerusalem dilakukan pada tanggal 21 September 1187 oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Selama 12 hari, kerajaan Yerusalem yang dikomando oleh Balian of Ibelin bertahan mati-matian dalam tembok kerajaan Yerusalem. Mereka menahan serangan pasukan Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pasukan Salib mulai terpojok, mereka tercerai-berai dan mengajak berunding untuk menyerah. Namun Salahuddin menjawab, "Aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani, sebagaimana mereka dahulu tidak menyisakan seorang pun dari umat Islam ketika menaklukkan Yerusalem." Namun pimpinan pasukan Salib, Balian of Bezran, mengancam, "Jika kaum muslimin tidak mau menjamin keamanan kami, maka kami akan bunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam yang jumlahnya hampir mencapai 4.000 orang. Kami juga akan membunuh anak-anak dan istri-istri kami, menghancurkan bangunan-bangunan, membakar harta benda, menghancurkan batu Sakhroh, membakar apapun yang bisa kami bakar, dan setelah itu kami akan menghadapi kalian sampai darah penghabisan. Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian." Salahuddin pun mendengarkan dan menuruti kehendak pasukan Salib dengan syarat setiap laki-laki dari mereka membayar 10 dinar, untuk perempuan 5 dinar, dan untuk anak-anak 2 dinar. Pasukan Salib pergi meninggalkan Yerusalem dengan tertunduk dan hina. Kaum muslimin berhasil membebaskan kota suci ini untuk kedua kalinya. Salahuddin memasuki Yerusalem pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187. Kota tersebut kembali ke pangkuan umat Islam setelah selama 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian ia mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Salahuddin wafat meninggalkan dunia yang fana ini pada usia 55 tahun, yaitu pada 16 Safar 589 Hijriah, bertepatan dengan 21 Februari 1193 di kota Damaskus. Ia meninggal karena mengalami sakit demam selama 12 hari. Orang-orang ramai menyoroti jenazahnya. Anak-anaknya Ali, Utsman, dan Ghazi turut hadir mengantarkan sang ayah ke peristirahatannya. Semoga Allah meridhoi, merahmati, dan membalas jasa-jasa engkau, wahai pahlawan Islam, sang pembebas Yerusalem.